Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kita ribuan nikmatnya. Tak lupa salat dan salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Baik teman-teman, kita buka dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang himpunan gitu ya. Kalau di buku paket, himpunan itu istilah kelompok, kumpulan, kelas maupun gerombolan gitu ya. Nah, dalam matematika disebut himpunan. Tapi untuk lebih lengkapnya itu jadi kumpulan yang mempunyai sifat yang jelas. Jadi harus jelas ya sifatnya. Karena kalau nggak jelas nanti bukan himpunan. Oke, coba kita amati beberapa contoh berikut ya. Satu, kumpulan laki-laki, terus kumpulan hewan bertelur, terus yang ketiga kumpulan orang kaya, yang keempat kumpulan makanan enak. Oke. Di sini ada 4 contoh ya teman-teman. Kumpulan semua ini. Yang pertama kumpulan laki-laki, kedua kumpulan hewan bertelur, terus yang ketiga kumpulan orang kaya, yang keempat kumpulan makanan enak. Nah, di sini kita akan membagi menjadi himpunan dan bukan himpunan. Tadi ya, himpunan itu kelompok yang jelas, kelompok yang mempunyai sifat yang jelas. Kita garis bawahi jelas. Nah, kalau kumpulan laki-laki jelas ya, laki-laki dan perempuan itu kan bisa dibedakan dengan jelas ya teman-teman. Maka ini termasuk himpunan. Kemudian yang kedua kumpulan hewan bertelur. Hewan itu kan antara bertelur sama beranak gitu ya. Nah, kalau bertelur berarti nanti yang keluar itu bukan anak ya, telur. Makanya disebut hewan bertelur. Maka ini juga termasuk sifat yang jelas, maka juga termasuk himpunan. Kemudian yang ketiga kumpulan orang kaya. Orang kaya itu emang ukurannya seberapa? Punya mobil kah? Punya rumah kah? Punya deposito di bank 1 miliar kah? Kan enggak jelas ya teman-teman. Orang yang punya deposito 1 miliar di banknya gitu, tapi ternyata punya utang itu kan sama aja nggak kaya ya. Utangnya 2 miliar. Punya uang di bank 1 miliar, utangnya 2 miliar. Kan sama aja tekor ya. Maka ini bukan himpunan karena tidak jelas sifatnya. Bukan himpunan. Kemudian yang keempat kumpulan makanan enak. Makanan enak itu kan juga relatif ya teman-teman. Ustadz bilang mie ayam itu enak, tapi temannya Ustadz nggak suka mie ayam, itu juga ada ya. Sukanya bakso gitu misalnya contohnya. Maka karena sifat yang nggak jelas ini, maka yang keempat kumpulan makanan enak juga bukan himpunan. Nah, ini materi pertama tentang mengelompokkan mana yang himpunan dan mana yang bukan himpunan. Nah, dalam himpunan nanti ada beberapa macam penyajian ya. Jadi ada beberapa macam penyajian. Penyajian himpunan. Nah, penyajian yang pertama itu dengan menyebutkan anggotanya. Menyebutkan anggota. Misal ada himpunan A, itu anggotanya 3, 5, 7. Jadi anggotanya itu bisa berupa huruf, bisa berupa angka, bisa berupa apa lagi ya? Ya umumnya sih huruf dan angka ya teman-teman. Huruf atau angka begitu. Ini penyajian yang pertama. Yang kedua itu dengan cara menyebutkan sifatnya atau menuliskan sifatnya.
menuliskan sifatnya. Misal himpunan A ini ya teman-teman ya. Himpunan A itu terdiri dari 3 anggota, 3, 5, dan 7. Maka kita bisa sebut A adalah apa ini? 3, 5, 7 itu kan bilangan ganjil ya. Adalah kumpulan bilangan ganjil. Nah, kalau ganjil itu kan luas ya teman-teman, ada 1, 3, 5, 7, 9, 9, 11 dan seterusnya. Itu kan ganjil. Maka kita beri batasan. Jadi A adalah kumpulan bilangan ganjil antara 2 dan 8. Nah, jadi kan udah dikasih batasannya ya. Batasannya antara 2 dan 8 dan dia bilangan ganjil. Maka tersebutlah 3, 5, dan 7. Dan yang terakhir yang agak apa namanya harus pinter apa namanya, harus paham ya, itu dengan menuliskan notasi pembentuk himpunan. Notasi pembentuk himpunan. Dulu di SD ada cara membandingan ya teman-teman. Jadi 8 itu lebih besar dari 7. 6 lebih kecil dari 9. Nah, lebih besar itu nyaploknya ke kanan, misal X lebih besar dari 1. Terus ada X lebih besar atau sama dengan 1. Nah, ini teman-teman silahkan bisa dicermati bedanya apa ya. Kalau ada tanda garis bawahnya, itu berarti membacanya X lebih besar atau sama dengan 1. Kalau yang atas hanya X lebih besar 1. X lebih besar dari 1. Nah, agar lebih mudah, coba kita sebutkan bilangannya. Semisal ini bilangan asli ya. X lebih besar dari 1, maka bilangannya 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, kalau yang bawah, karena tadi membacanya X lebih besar atau sama dengan 1, maka satunya juga ikut. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi yang membedakan angka yang di sini itu juga ikut dalam hitungan, dalam angkutannya. Nah, notasi pembentuk himpunan itu kita menggunakan tanda lebih besar, lebih kecil, dan diantaranya gitu. Semisal kita pakai yang A itu tadi lagi ya. Jadi A itu anggotanya 3, 5, 7. Ini kalau mau kita bentuk mau kita bentuk menjadi notasi, kita bisa tulis bentuk umumnya itu untuk notasi kurung kerawal ya teman-teman, kurung kerawal X sedemikian P dengan anggotanya, dengan variabelnya X gitu ya. Nah, jadi kita bisa tulis A sama dengan kurung kerawal X sedemikian, ini garis tegak gitu ya, garis tegak X sedemikian sehingga X, nah tadi karena di antara ya, berarti kita tulis di antara 2 lebih besar X lebih kecil X, satu lagi X demikian 2 lebih kecil dari X lebih kecil dari 8. Jadi kita pakai angka yang diketahui tadi ya. Jadi kita pakai angka yang sini. Nah, ditambahi karena ini bilangan ganjil, 3, 5, 7 itu bilangan ganjil, maka kita tambahi dan X ini membacanya anggota ya teman-teman, X anggota bilangan ganjil. Jadi bisa kasih keterangan X sedemikian, ini sedemikian sehingga ini kalau X nya di tengah-tengah antara 2 dan 8 berarti bisa dibaca X di antara 2 dan 8. Dan X anggota bilangan ganjil. Nah, mudahnya seperti itu ya. Nah, anggotanya berapa saja? Anggotanya tadi ya, 3, 5, dan 7. Nah, ini macam-macam notasi pembentuk himpunan. Kemudian yang selanjutnya kita akan belajar menggunakan
diagram Venn ya teman-teman. Diagram Venn ini untuk mempermudah pengelompokan. Jadi kalau semisal ada himpunan-himpunan, banyak himpunan begitu ya, diagram Venn itu akan mempermudah dalam mengelompokkan karena langsung kelihatan gitu ya, langsung kelihatan. Misal ada yang suka matematika, ada yang suka IPA. Nah, kalau dalam matematika, kalimat matematika itu kan apa namanya, dalam bentuk tulisan itu kan bisa membingungkan ya. Nah, kalau dengan diagram Venn itu akan terlihat karena langsung terpampang begitu ya. Misal kita coba saja diagram Venn. Semisal ada banyak himpunan S itu maksudnya semestanya ya. Jadi semua anggota dalam kotakannya nanti, dalam diagram Venn nanti. Semestanya di sini hanya kita batasi 1 sampai 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Hanya 9 angka semestanya. Jadi 10 nggak masuk. 11 juga nggak masuk gitu. Terus ada himpunan A yang anggotanya itu 1 2 3. Yang B anggotanya 4 5 6. Maka diagram Venn yang terbentuk nanti akan seperti ini teman-teman. Cara membuatnya ini semestanya ya. Semestanya maksudnya dalam kotakan ini. Nanti pasti ada angka 1 2 sampai 9, 1 sampai 9. Kita perhatikan himpunan A dan himpunan B. Di sini himpunan A dan himpunan B tidak ada angka yang sama ya. Nah, karena tidak ada angka yang sama, maka nanti bentuk lingkarannya terpisah. Ini lingkaran A, ini lingkaran B. Nah, anggota-anggota A kita masukkan di sini. Ini A, ini B ya. 1 2 3. Yang B 4 5 6. Nah, karena tadi itu S-nya terdiri dari 1 sampai 9, maka angka-angka di luar A dan B kita masukkan di luar. Kita taruh di luar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Terserah naruhnya di mana. Yang penting masih dalam satu kotakan dan di luar lingkaran A dan B. Nah, diagram Venn untuk nomor 1 ini seperti ini ya. Jadi terlihat anggota A itu yang biru, yang anggota B merah, yang di luarnya itu di luar himpunan A dan himpunan B. Karena tidak ada angka 7 8 9 ya di himpunan A dan B gitu. Kita coba lagi coba gambar yang berbeda ya. Misal semestanya masih sama. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Himpunan A-nya 1 2 3 4. Himpunan B-nya 4 5 6 7. Maka diagram Venn yang terbentuk ini semesta. Kita lihat himpunan A dan B di sini ada angka yang sama ya, yaitu angka 4. Berarti nanti lingkarannya itu beririsan. Beririsan itu seperti apa? Jadi saling memotong gitu ya. Ini lingkaran A yang biru, lingkaran B yang merah. Nah, saling memotong gitu. Nah, angka yang sama ini berarti angka 4 ya. Kita taruh di tengah-tengahnya. Karena 4 itu ada di himpunan A dan ada di himpunan B. Nah, sisanya yang A yang belum kesebut berarti 1 2 3. Yang B 5 6 7. Nah, di luar anggota ini ada 8 dan 9 ya, kita taruh di luar. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, dalam himpunan nanti ada simbol-simbol, ada simbol-simbol irisan, ada simbol-simbol gabungan begitu. Untuk irisan biasanya melengkung kayak N gitu ya. A irisan B. Ini irisan. Irisan.
Irisan maksudnya apa? Irisan itu maksudnya anggota yang sama. Yang sama. Anggota yang sama. Di sini anggota yang sama 4, berarti anggota A irisan B adalah 4. 4 tok. 4 tok ya. Ini irisan, jadi yang sama saja, anggota yang sama saja. Simbolnya itu ya, A, kemudian melengkung kayak N gitu ya. Kemudian B, A irisan B. Kemudian nanti ada lagi yang ada yang namanya gabungan. A gabungan B. Jadi kebalikan ya tandanya ya. Untuk gabungan itu union ya. Gabungan. Jadi semua anggota, kalau di sini berarti semua anggota A dan B. Berarti kalau kita mau tulis anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7. 8, 9 kok tidak masuk? Ya karena 8, 9 di luar lingkaran toh. Makanya kita tidak masukkan. Jadi semua anggota yang ada dalam himpunan A dan B gitu. Kemudian ada lagi selisih. Selisih itu nulisnya seperti ini. A min B. Ini selisih. Selisih. Jadi kalau A yang duluan ya, A min B, itu membacanya anggota A yang tidak ada di B. Anggota A yang tidak ada di B. Berarti hanya 1, 2, 3. Sebaliknya, kalau B min A, anggota B yang tidak ada di A. Berarti hanya 5, 6, 7. Seperti itu teman-teman. Oke. Ada lagi himpunan bagian. Untuk himpunan bagian kita coba lihat contoh diagram Venn yang ketiga ini. S-nya masih sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Anggota A itu hanya 1, 2, 3. Anggota B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka himpunan Venn yang terbentuk karena 1, 2, 3 itu masuk di himpunan B, maka nanti bentuknya itu lingkaran dalam lingkaran. Ini lingkaran A, lingkaran B. Nggak harus bentuk lingkaran ya, lonjong ya nggak apa-apa. Yang biru itu A, yang merah B. Yang merah itu 1, 2, 3. Nah yang B sisanya, berarti taruh di luar ya. 4, 5, 6. Nah di luar A dan B kita taruh di luar. 7, 8, 9. Nah karena A itu masuk B, maka kita bisa tulis A himpunan bagian dari B. Ya, A himpunan bagian dari B. Anggotanya ya berarti 1, 2, 3 itu. Himpunan bagian ya. Jadi A itu otomatis anggotanya B juga gitu, himpunan bagian. Nah, kemudian ada namanya komplement. Komplement itu maksudnya selain. Jadi semisal ada seperti ini, komplement dari anggota B. Nah, komplement itu biasanya pakai C bentuk pangkat gitu ya. Pangkat CB, pangkat C gitu. Komplement. Nah, anggotanya berapa saja? Ya, berarti selain B itu ada apa saja? Berarti di sini ada 7, 8, dan 9.
1, 2, 3 juga komplemen bukan ya, karena 1, 2, 3 itu masuk dalam lingkaran B gitu. Nah, nanti untuk model soal ceritanya seperti ini teman-teman. Semisal Ustadz punya soal cerita. Semisal ada soal ya. Sebentar, saya carinya dulu soalnya. Oke, semisal dalam suatu kelas itu terdapat ada 36 siswa. Nah, di antaranya itu ada 18 suka matematika, kemudian 20 suka bahasa Indonesia, kemudian dan ada 2 tidak suka keduanya. Nah ini cara mengerjakannya. Pertanyaannya belum di ya. Pertanyaannya kira-kira berapa yang suka keduanya? Berapa suka matematika dan bahasa Indonesia? Nah, cara mengerjakannya itu kita bisa gunakan diagram Venn ya teman-teman. Lalu kita buat diagram Venn-nya kotak ini. Coba kita pakai logika ya. Yang suka matematika 18. Yang suka bahasa Indonesia MTK bahasa Indonesia ada 20. Ini kalau kita jumlahkan ada 38. Padahal yang ada dalam kelas hanya 36 siswa. Berarti kan tidak mungkin ya. Tidak mungkin, pasti ada yang suka keduanya. Nah, cara untuk mencari suka keduanya, mohon maaf, karena ada yang suka keduanya, maka bentuk lingkaran nanti ini 36 siswa ya, itu akan beririsan teman-teman. Nggak mungkin nggak beririsan. Aduh, lingkaran. Nah, cara untuk mencari suka keduanya itu tinggal dikurangkan. Apa yang dikurangkan? Matematika dan bahasa Indonesia itu kalau dijumlahin 38. Seluruhnya itu 36, yang tidak suka keduanya itu berarti kita taruh di luar ya. Nah, berarti kurangin saja 34 ya. 34. Nah, semuanya itu 36. Yang tidak suka 2. Berarti yang ada dalam lingkaran itu pasti hanya 34 ya, hanya 34. Ini 34 saja. Yang ada dalam lingkaran 34. Tinggal kita kurangin saja 38. Tadi penjumlahan tadi ya, dikurangi 34, berarti 4. Maka 4 inilah yang suka keduanya. Kita taruh di tengah-tengah. Kemudian yang misalnya hanya ada pertanyaan lagi, yang hanya suka matematika, ada kata hanya ya. Yang hanya suka matematika ada 18 kurangin 4 ada 14. Yang hanya suka bahasa Indonesia 20 kurangin 4 juga, yaitu 16 ya. Jadi yang di soal tadi 18 kurangin 4 14, 20 kurangin 4 hanya 16. Saya kasih keterangan ya di sini. Tidak suka keduanya. Ini suka keduanya. Yang 14 hanya matematika. Yang 16 hanya bahasa Indonesia. Nah, kalau kita mau buktikan apakah betul angka-angkanya ini, kita coba saja. 14 ditambah 4 18 ya. 14 ditambah 4 18 ditambah 16 berapa ini? 4
34 ya. Ditambah 2 yang di luar 36. Cocok, ternyata sesuai dengan jumlah siswa yang ada dalam kelas begitu. Baik, semoga membantu dalam mengerjakan PTS besok. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan bisa japri Ustadz ya. Kita tutup dulu dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.